Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Adin Sustaryono dan juga dengan Ibu Eni Purwandari. Kami dari Magister Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan terkait artikel kami yang berjudul Analisis Bibliometrik Peran Dukungan Sosial terhadap Resistensi pada Pasien Hemodialisis. Baik, untuk yang latar belakangnya, yang melatar belakang penelitian ini adalah di mana pasien yang menjalani AD ya menghadapi tekanan fisik, psikologi dan sosial akibat proses pengobatan yang bersifat kronis dan berlangsung seumur hidup. Nah, penelitian longitudinal juga menunjukkan bahwa AD cenderung mempertahankan tingkat stres yang stabil dari waktu ke waktu apabila tidak didukung oleh faktor protektif yang memadai. Ini hasil penelitian dari Wang et al. Tahun 2024. Kemudian dalam konteks ini, dukungan sosial memiliki peran penting sebagai sumber daya eksternal dalam meningkatkan ketahanan psikologis resiliensi tadi. Dukungan sosial ini berfungsi sebagai buffer terhadap stres, yang memfasilitasi adaptasi dan meningkatkan kemampuan pasien dalam menghadapi kondisi kronis. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan publikasi ilmiah mengenai peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada pasien hemodialisis. Melalui pendekatan bibliometrik ini, analisis ini mencakup perkembangan publikasi, pola kolaborasi penulis dan negara, serta peta kokurens kata kunci, serta identifikasi jurnal dan tema riset yang paling berpengaruh. Meskipun demikian, kajian bibliometrik terkait dengan tren penelitian ini mengenai peran dukungan sosial terhadap resiliensi pada pasien hemodialisis masih sangat terbatas. Padahal analisis bibliometrik dapat memberikan gambarannya bahwa penelitian yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian yang kolaboratif ilmiah pada kata kunci dominan, kemudian jurnal berpengaruh, hingga arah perkembangan tema riset ke depannya seperti apa. Kemudian, metode penelitian ini menggunakan desain bibliometrik dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Kemudian pemilihan jurnal itu ada beberapa tahap. Yang pertama ada identifikasi, di mana kami menggunakan aplikasi Publish or Perish berbasis data jurnal internasional Scopus. Kemudian artikel jurnal yang dicari dengan kata kunci social support, resiliensi, dan hemodialisis yang diterbitkan antara 2015 hingga 2025 dengan batas capaian 200 artikel jurnal. Nah, kami mengambil tahun 2015 sampai 2025 adalah karena ini jangka waktu istilahnya ideal untuk suatu penelitian yang terbaru 10 tahun terakhir. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penyaringan, di mana berdasarkan tujuan penelitian ini 10 artikel jurnal telah ditemukan dan disimpan menggunakan jenis RIS atau Reference Manager ya, yang nantinya akan digunakan pada tahap pemetaan tema. Dari 200 tersebut kami mengambil 10 artikel jurnal. Ya. Selanjutnya setelah penyaringan di tahap kelayakan. Nah, dari 10 artikel jurnal dipilih lagi tinggal 8 artikel jurnal. Kenapa dari 10? Yang dari 200, 10 sampai 8 jurnal. Ini karena berdasarkan membahas spesifik pada pasien hemodialisis. Karena 200 jurnal sebelumnya itu banyak membahas tentang dukungan sosial pada terhadap resiliensi, hanya saja konteksnya itu bukan pada pasien dialisis, sehingga kami melakukan identifikasi, penyaringan hingga kelayakan, sehingga dibutuhkan ada 8 jurnal artikel jurnal. Kemudian hasil dari penelusuran dan analisis data bibliometrik terhadap artikel-artikel
ilmiah yang terbit tahun 2015 sampai 2005 ditemukan sebelah kata kunci dominan, yaitu pertama ada social support ditemukan 34, resilient 27, hemodialisis 14, studi 13, dan lain sebagainya sampai maintenance hemodialisis ditemukan 4. Kemudian hasil visualisasi bibliometrik bisa dilihat di gambar samping ini bahwa menunjukkan adanya 4 klaster utama ya yang menggambarkan keterkaitan penelitian mengenai dukungan sosial dan resiliensi pada pasien hemodialisis. Pada klaster pertama diperlihatkan bahwa social support dan resilient menjadi inti pembahasan karena keduanya konsisten muncul sebagai faktor utama yang mempengaruhi kemampuan pasien dalam mempertahankan kualitas hidup dan adaptasi psikologis. Bisa dilihat di sini ada garis merah yang paling besar, ada social support, kemudian ada resilient. Semakin tebal garisnya itu berarti ini pada klaster pertama ini menunjukkan bahwa konsisten muncul sebagai faktor utama. Kemudian klaster kedua fokus pada depresi dan tantangan psikologis yang dialami pasien hemodialisis. Jangka panjang di mana dukungan sosial membantu menurunkan gejala depresi dan memperkuat resiliensi. Ini ada dukungan sosial support, kemudian stres, dan juga positive coping ya. Oke. Selanjutnya tadi dari gambar tadi bahwa klaster ketiga menegaskan peran penting keluarga sebagai dukungan utama, sumber dukungan utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga tidak hanya memberikan kenyamanan emosional, tapi juga kontribusi pada peningkatan resiliensi psikologis secara berkelanjutan. Sementara itu, klaster keempat menyoroti bahwa positive coping style berfungsi sebagai mekanisme adaptif kunci yang membantu pasien mengelola stres kronis yang muncul akibat terapis hemodialisis. Coping positif ini banyak dipengaruhi oleh dukungan sosial dari keluarga, tenaga kesehatan, kemudian lingkungan. Sehingga secara keseluruhan, hasil jaringan kata kunci mengilustrasikan bahwa dukungan sosial memiliki peran sentral dalam meningkatkan resiliensi, menurunkan stres, dan juga depresi. Sekaligus dapat memperkuat kemampuan coping pasien hemodialisis. Tanpa adanya dukungan eksternal yang memadai, pasien cenderung lebih rentan mengalami tekanan emosional dan kesulitan dalam beradaptasi dengan kondisi kronis yang mereka alami. Kemudian, kesimpulan dari penelitian ini di mana hasil penelitian bibliometrik yang kami lakukan menunjukkan bahwa penelitian mengenai dukungan sosial dan resiliensi pada pasien hemodialisis berkembang pesat dan menjadi fokus penting dalam kajian psikososial. Klaster kata kunci mengungkapkan bahwa dukungan sosial merupakan pusat jaringan penelitian dan memiliki hubungan kuat dengan resiliensi, kualitas hidup, coping, serta kesehatan emosional pasien. Dukungan sosial terbukti menjadi faktor protektif utama yang berkontribusi pada pengurangan stres dan depresi, sekaligus meningkatkan coping adaptif dan resiliensi psikologis. Dukungan keluarga juga muncul sebagai komponen penting dalam membangun kapasitas adaptif pasien. Sedangkan coping positif menjadi mediator yang menghubungkan dukungan sosial dengan resiliensi. Oke. Mungkin itu saja ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.